Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ginanjar Ganda Santoso dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Video ini dibuat bertujuan untuk memaparkan tugas mata kuliah Al-Islam Studi Kemuhammadiyahan di pertemuan kuliah yang kelima. Langsung saja, video ini akan memaparkan tentang hakikat Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama, hakikat Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam. Ini merupakan kalam, perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan lafal dan maknanya. Quran Surat Asy-Syura ayat 192-195. Al-Quran sebagai kitab Allah menempati posisi sebagai sumber pertama dan utama dari seluruh ajaran Islam dan berfungsi sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Kata Al-Quran berasal dari kata kerja qoro'ah yang berarti membaca, dan bentuk masdar kata dasarnya adalah Quran yang berarti bacaan. Al-Quran dengan makna bacaan dinyatakan oleh Allah dalam beberapa ayat, antara lain dalam surat Al-Qiyamah ayat 16-18, Al-Baqarah ayat 185, Al-Hijr ayat 87, Tohaha ayat 2, dan masih banyak lagi. Al-Quran mempunyai beberapa nama, diantaranya adalah kitab Allah. Al-Furqan yang berarti pembeda antara yang benar dan yang batil. Az-Zikir yang berarti peringatan, dan At-Tanzil yang berarti diturunkan, dan lainnya. Para ulama berbeda pendapat tentang hakikat Al-Quran. Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustasfamin Al-Usul, yaitu suatu kitab yang membahas masalah usul fikih, menjelaskan bahwa hakikat Al-Quran adalah kalam yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang qadim, tidak bermula. Selanjutnya, menurut mutakalimin, seorang ahli teologi Islam, hakikat Al-Quran adalah makna yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun golongan Mu'tazilah, hakikat Al-Quran adalah huruf-huruf dan suara yang diciptakan oleh Allah, yang setelah berwujud lalu hilang dan lenyap. Dengan pandangan ini, kaum Mu'tazilah memandang Al-Quran sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, hakikat dan makna Al-Hadis. Hadis yang dipahami sebagai pernyataan, perbuatan, persetujuan, dan hal yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam tradisi Islam, hadis diyakini sebagai sumber ajaran agama kedua setelah Al-Quran. Di samping itu, hadis juga memiliki fungsi sebagai penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 44. Hadis tersebut merupakan teks kedua, sabda-sabda Nabi, dalam perannya sebagai pembimbing bagi masyarakat yang beriman. Akan tetapi, pengambilan hadis sebagai dasar bukanlah hal yang mudah, mengingat banyaknya persoalan yang terdapat dalam hadis itu sendiri. Sehingga dalam berhujah dengan hadis tidaklah serta-merta asal ambil dari suatu hadis sebagai sumber ajaran. Adanya rentang waktu yang panjang antara Nabi dengan masa pembukuan hadis adalah salah satu problem. Perjalanannya yang panjang dapat memberikan peluang adanya penambahan atau pengurangan terhadap materi hadis. Selain itu, rantai perawai yang banyak juga turut memberikan kontribusi permasalahan dalam meneliti hadis sebelum akhirnya digunakan sebagai sumber ajaran agama. Mengingat banyaknya permasalahan, maka kajian-kajian hadis semakin meningkat, sehingga upaya terhadap penjagaan hadis itu sendiri secara historis telah dimulai sejak masa sahabat yang dilakukan secara selektif. Kemudian, para muhadisin dalam menentukan dapat diterimanya suatu hadis tidak mencakup
menetapkan diri hanya pada terpenuhnya syarat-syarat diterimanya rawi yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena mata rantai rawi yang teruntai dalam sanad-sanadnya sangatlah panjang. Oleh karena itu, haruslah terpenuhi syarat-syarat lain yang memastikan kebenaran perpindahan hadis di sela-sela mata rantai sanad tersebut. Istilah hadis pada dasarnya berasal dari bahasa Arab yaitu al-hadis, yang artinya adalah perkataan, percakapan, ataupun berbicara. Jika diartikan dari kata dasarnya, maka pengertian hadis adalah setiap tulisan yang berasal dari perkataan ataupun percakapan Rasulullah SAW. Dalam terminologi agama Islam sendiri dijelaskan bahwa hadis merupakan setiap tulisan yang melaporkan ataupun mencatat seluruh perkataan, perbuatan, dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.